Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah yang setiap hari selama kita hidup di muka bumi ini selalu memenuhi kebutuhan kita. Dialah yang telah membuat kita bangun pada pagi ini dan mulai beraktivitas lagi, menghirup oksigen, menikmati cahaya yang ditangkap oleh mata sehingga kita bisa melihat, mendengar suara, bahkan seluruh urat-urat di tubuh kita tidak akan mungkin bisa berfungsi kecuali dengan izinnya. Dia memerintahkan kita agar menikmati semua fasilitas ini dan juga bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Dan dia telah mengumpulkan kalimat terima kasih kepadanya itu di satu kalimat saja yang mudah sekali untuk diucapkan. Dan rugilah orang-orang yang tidak mengucapkannya, karena ini penyebab utama segala kebutuhannya dipenuhi, yaitu Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan risalah yang dibawa adalah risalah yang paling sempurna atau syariat yang paling sempurna. Dan juga kitab yang turun adalah kitab yang paling lengkap. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pengikutnya dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji Allah, bersyukur kepadanya, Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk sekarang ke bab 132, kedekatan hati. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan bab 131, saling mencintai antara sama manusia. Terutama kalau kita bahas, ya, kita harusnya sebagai seorang muslim mencintai semua makhluknya Allah, tidak terkecuali. Dan kalaupun ada di antara makhluk itu yang harus dibunuh, seperti hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh misalnya, yang Nabi SAW bersabda 5 jenis hewan yang dibunuh baik di wilayah haram ataupun di luar wilayah haram atau wilayah halal, baik di Mekah Madinah atau di luar Mekah Madinah, seperti anjing buas, ular, kalajengking, tikus, ya. Ini semuanya burung gagak, ya, yang dadahnya berwarna putih, kemudian ada burung raja wali. Semua ini kalaupun dibunuh, kembali kepada hadis Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal dan setiap keadaan. Maka kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh dibakar misalnya. Darurat kalau dia berbahaya berbisa, dipukul mati selesai. Begitu juga kalau kita berhadapan sama musuh, darurat sekali orang-orang kafir yang medan perang, maka umat Islam membunuh pun dengan cara santun. Dalam arti kata, serang mereka, tangkis serangannya, lalu tusuk mereka misalnya, matikan, setelah itu selesai, tidak ada mutilasi. Jadi bukan dengan dendam, tetapi karena perintah Sang Pencipta Allah saja. Jadi Islam menyuruh kita untuk selalu berbuat baik. Kalau hewan-hewan selain daripada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh secara langsung, maka enggak boleh dibunuh kecuali punya udzur syar'i. Misal kita menyembelih kambing, sapi, ayam yang kita ingin makan misalnya, maka itu pun Nabi SAW melanjutkan hadisnya sambil mengatakan, dan kalau kalian sembelihlah dengan cara yang baik dan santun. Ya, tajamkanlah pisau-pisau kalian dan tenangkanlah hewan-hewan sembelihan kalian. Itu pun kalau mau dibunuh dengan cara yang baik. Ini semua menandakan memang kita diperintahkan dalam Islam untuk menjadi orang yang selalu baik pada makhluk Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai menyayangi makhluknya Allah yang kita kenal dengan tanah. Sering kita injak tanah, dibanguni di atasnya, kemudian dicocok tanami, diambil hasilnya. Satu waktu Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk menggali jalur air dari sungai Nil menuju ke pusat kota Kairo, agar masyarakat Kairo tidak perlu lagi pergi ke sungai Nil jauh-jauh. Zaman itu orang cuma masih pakai keledai,
atau pakai unta, kemudian dipikullah air-air tersebut, kendi-kendi air. Setiap hari harus begitu. Maka waktu tiba surat tersebut kepada Umar bin Khattab, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, membalas suratnya Amr bin As, saya khawatir hai Amr, engkau akan membebankan tanah melebihi kapasitasnya. Pada saat itu orang belum faham maksudnya. Tapi ini bentuk perhatian Umar bin Khattab sampai kepada tanah. Dan di zaman sekarang sudah diketahui tentunya, ada beberapa jenis tanah. Ada tanah yang bisa menampung air, ada yang tidak bisa menampung air. Bisa mudah longsor dan segala macam. Kalau orang main sembarangan bangun, maka jadi masalah gitu. Tapi sampai seperti itu. Dan kita sudah tahu hadis Bukhari bagaimana seseorang laki-laki yang kehausan, kemudian dia minum di sumur, lalu dia keluar menemukan anjing yang keluar lidahnya sampai menggulur dia di tanah, lalu kemudian dia mengisi sepatunya yang satu dengan air, lalu dia turun sumur, lalu diangkat dengan menggigitnya. Setelah itu dia berikan kepada anjing tersebut, padahal anjing binatang yang najis dan tidak boleh dimakan. Tapi dengan dia memberikan minum kepada anjing yang haus tadi, maka dia pun akhirnya diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kasus yang sama dengan seorang pezina di zaman orang sebelum kita juga memberikan minum kepada anjing, tapi ini bukan peliharaan ya, karena kita dilarang pelihara anjing, gitu kan. Umumnya seperti itu kecuali untuk menjaga peternakan atau untuk berburu. Selain daripada ini tidak boleh. Tapi menandakan berkasih sayang dengan makhluknya Allah ini besar sekali pahalanya. Apalagi kalau manusia, kita baru bicara hewan-hewan. Juga dalam hadis yang lain, siapapun yang menanam sebuah pohon, tidak ada sesuatu apapun tidak ada manusia, jin, hewan-hewan yang bernaung di bawah pohon tersebut untuk mengambil sesuatu darinya kecuali dia akan dapat pahalanya. Yang menanam pohon itu misalnya. Maka memberikan manfaat kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain ada sendiri nilainya. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana kita menyadari bahwasanya kita sebagai seorang muslim makin memahami agama kita, maka kita makin santun, makin ramah, makin dermawan, sama semua. Tidak terkecuali. Yang kita benci kalau ada kesalahan hanya perbuatan yang salah itu. Bukan fisik orang. Ini sudah sering saya bahasakan. Kalau ada orang kafir, yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya pada saat dia tinggalkan kekafirannya, dia masuk Islam, selesai bagi kita. Masa lalunya sudah tidak perlu kita kenang lagi. Dia sudah meninggalkan kesalahannya. Ada orang dulu pezina, pemabuk, segala macam, perampok, sekarang taubat. Maka Islam melihat sekarang, karena sifat yang dibenci keburukannya dan dia sudah tinggalkan. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keilmuannya, itu dulu seorang perampok jalan. Tetapi setelah dia taubat, semua umat Islam menjunjungnya, menghormatinya, dan menjadikannya sebagai ulama karena dia punya pendapat-pendapat yang sangat bagus gitu. Bahkan Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama besar tabi'in pada saat itu, menjadikan Fudail bin Iyad sebagai sahabat dekatnya, dan dia mengatakan sesungguhnya pada Fudail terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada orang, maka dia akan dapat. Jadi kita harus menjadi seorang muslim yang selalu bermanfaat bagi orang lain, tanpa harus membeda-bedakan siapa yang harus ditolong itu. Kecuali memang dia lakukan pertolongan kita itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Misal dia mau mencuri, minta tolong sama kita. Atau dia mau melakukan satu kejahatan lalu minta tolong. Ini tidak boleh kita dukung. Karena itu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau sesama manusia, walaupun orang non-muslim kita disuruh berbuat baik, maka sama muslim lebih pantas untuk itu. Makanya juga dalam hadis yang lalu sudah disebutkan kita agar mengucapkan salam kepada sama muslim, berbuat baik pada mereka, siapapun itu, kenal atau tidak kenal. Kita maksimalkan untuk mengejar pahala dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan di sekitar kita ini pelanggaran orang pun bisa menjadi pahala buat kita. Karena dengan dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum tutup aurat, berarti dia target pasar kita. Supaya dia dapat hidayah dan akhirnya selama dia jadi baik, setelah mendengarkan nasihat dari kita, doa dari kita, maka kemudian dia dapat hidayah, maka semenjak itu kita panen pahalanya. Bukan untuk dimusuhi.
Maka sosok muslim yang sebenarnya adalah sosok muslim yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Dan dia mengejar pahala dari setiap orang yang ada di depannya. Ya, karena banyak orang begitu, dia tidak mau berteman kecuali, dia tidak mau kenal kecuali orang yang dia kenal saja, atau orang-orang tertentu yang mungkin sejajar dengan dia dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Umumnya kita harus berkenalan sama orang-orang. Tapi memang memilih sahabat dekat, ya harus orang-orang yang berkualitas. Gitu kan. Di bantuan. Ada juga yang saya belum jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Seperti banyak kejadian kita di Indonesia ini, orang gila. Ya. Sekarang pernah nggak Bapak Ibu berpikir orang gila itu daripada ditertawakan, dicaci maki, dilemparin sesuatu, bahkan dibiarkan ngambil makanan-makanan sampah atau makan kotoran. Kenapa kita nggak berpikir untuk memberi sesuatu pada orang itu? Dia juga manusia, walaupun dia gila. Kenapa daripada kita olok-olok, kita tidak berikan dia pakaian misalnya, atau kita berikan dia makanan? Subhanallah, fitrah manusia, walaupun orang gila, kalau dikasih kebaikan, dia akan baik, dia akan lunak. Atau paling tidak laporkan, bawa dia ya kepada rumah sakit jiwa misalnya. Maka dengan dibawa, bayar ambulan atau telepon misalnya rumah sakit gila, lalu kemudian kita membiayai dia kalau dibutuhkan biaya, seperti kita sponsori, maka itu juga ada pahalanya. Artinya ada celah-celah di mana kita bisa dapat pahala, sebenarnya cuma tidak difikirkan oleh orang. Saya lihat kadang-kadang ada anak-anak kecil atau ada orang tua bahkan menertawakan orang gila, ya, bahkan dijadikan sebagai bahan olok. Kita bersyukur kepada Allah tidak seperti dia. Mungkin Allah membuat mata kita melihat dia supaya ada andil apa gitu. Ada andil apa untuk itu. Saya pernah temukan begitu di jalan. Saya telepon rumah sakit jiwa. Dijemput subhanallah. Dijemput oleh mereka. Dan dibawa akhirnya. Dan di sana bisa dirawat otomatis karena sudah ada anggaran pemerintah gitu kan. Contoh saja daripada kita hanya tahu menilai negatif orang. Artinya maksimalkan lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud. Dan ini sudah kita titik beratkan pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pagi ini semoga Allah berkahi kita berbicara tentang hubungan baik antara dua orang. Dan itu dijudulkan atau disebutkan judul oleh Imam Bukhari masalah kedekatan hati. Kalau seseorang teman-teman sekalian menjalin hubungan sama orang lain di dalam Islam, dianjurkan dia maksimal dalam masalah itu. Dia maksimal. Misal suami istri, pada saat mereka sudah menikah, pada saat itu pun dia semestinya karena Allah, bukan karena pasangannya, dia coba melampiaskan semua yang memang Allah halalkan buat dia. Dari kata-kata, dari pelayanan, ya, dari pengorbanan. Seseorang bersahabat dengan orang lain, maka pada saat dia sudah menjalin persahabatan, di saat itu dia berkorban maksimal apapun yang dia bisa berikan. Semua karena Allah. Makanya dalam hadis tentang masalah naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya dan mereka berpisah karenanya. Berkumpul artinya mereka memang saling mengejar pahala satu sama yang lain dan mendukung kebaikan masing-masing. Berpisah kalau memang sudah dinasihati orang yang ada bersama dengan dia, persahabatannya atau pasangan hidupnya ini atau partner bisnisnya misalnya, ini nggak baik loh, ini nggak benar. Nasihatin berulang-ulang tidak mau, didoakan juga tetap aja tidak berubah. Ya sudah, pada saat itu kita berpisah karena Allah. Jadi kita memutuskan hubungan karena Allah. Nanti dia perbaiki hubungannya atau dia perbaiki sifatnya atau karakternya, baru kita menjalin lagi hubungan. Itu contoh saja. Nah ini namanya nanti kalau kita berkorban loyalitas atau kita berkorban maksimal, ada loyalitas kita, ada kedekatan hati. Subhanallah, orang kalau melakukan sesuatu karena hati, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang dia berikan pasti bermakna. Walaupun itu hal yang sederhana. Misal kita pertemukan antara dua orang ibu, masing-masing punya bumbu masakan yang sama, dengan wadah yang sama, wajannya segala macam, semuanya sama, tapi yang satu tulus dalam hatinya ingin masak, yang satu tidak. Maka kita akan temukan pasti yang tulus itu berbeda. Memberikan respon yang berbeda pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Tulusnya orang membantu temannya untuk mengangkat barangnya, naik ke kendaraannya. Dengan orang yang terpaksa, maka akan berbeda. Orang yang mengangkat itu akan ada respon kedekatan hati dari orang yang sedang dibantu.
Sementara kalau orang itu tidak maksimal dalam membantu, ya tidak tulus dari hatinya, maka tidak ada respon balik. Artinya orang pun yang dibantu itu menganggap biasa saja. Seperti itulah. Dan ini yang dimaksud dalam judul Imam Bukhari rahimahullah, kedekatan hati. Artinya selama itu dibolehkan dalam agama, kayak hubungan suami istri atau hubungan sahabat sama sahabatnya, dan ini sahabat saya bahasakan sesama jenis, tentunya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau partner bisnis, maka kita maksimalkan karena Allah untuk berbuat baik dengan dia. Kapan hubungan ini baik di dunia, maka akan membantu kita, karena kita ini manusia makhluk sosial, kita nggak hidup sendiri. Kita nggak bisa eksklusif hidup sendiri. Memang kita ini Allah buat membutuhkan satu sama yang lain. Bahkan banyak pekerjaan manusia ini itu regenerasi, berlanjut-lanjut. Nanti generasi yang keberapa baru selesai. Ada banyak proyek-proyek besar dikerjakan karena tangan-tangan manusia bersatu akhirnya bisa selesai, gitu kan. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harusnya tahu kita adalah makhluk sosial, kita harus berbaur sama orang, tidak boleh eksklusif, sehingga akhirnya kita butuh kedekatan hati ini. Bagaimana kita bisa saling dekat satu sama yang lain. Tapi sekali lagi, kalau persahabatan, partner bisnis ini adalah yang dianjurkan dalam agama Islam sesama jenis. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama tentunya. Kecuali suami istri tadi sebagaimana saya bahasakan. Dan di akhirat, selain kebutuhan di dunia dia dipenuhi, di akhirat mereka akan berkumpul juga. Suami istri akan berkumpul, persahabatan ini juga akan terjalin terus sampai di akhirat. Hadis yang pertama diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis nomor 261. Imam Bukhari berkata, Ahmad bin Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id ibn Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibn Wahab mengabarkan kepadaku dari Haywah bin Shuraih, dari Darraj, dari Isa bin Hilal As-Sadafi, an Abdullah bin Amr bin As, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ruhal mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawm wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya ruh dua orang mukmin saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak 1 hari, dan satu sama lain tidak saling melihat sahabatnya. Ada kandungan hadis di situ, ketetapan bahwa dua orang mukmin yang saling mencintai di dunia akan berkumpul di alam ruh kelak. Nah, jadi ini yang dimaksudkan tadi adalah yang saya jelaskan di mukaddimahnya. Kalau kita menjalin hubungan yang baik karena Allah di dunia, coba memberikan loyalitas maksimal, pengabdian, ya, memberikan bantuan, nasihat-nasihat yang baik. Pada saat kita sudah menjalin hubungan suami istri atau menjalin hubungan persahabatan, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, atau partner bisnis, maka itu akan membawa di dunia kita terpenuhi kebutuhan kita, karena kita makhluk sosial. Di akhirat pun kita akan bersama-sama, ruh kita akan bertemu. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini akan bertemu ruh-ruh ini di alam barzah sebelum menuju ke surga nantinya. Maka mereka akan saling bertemu, mereka akan ngobrol, mereka akan membicarakan tentang apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia dulu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita berarti bukan hanya sekedar fisik kita ketemu, tetapi ruh pun kalau sudah terpisah dari jasad akan membuat pertemuan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah yang bisa diambil, harusnya ada keyakinan seorang muslim tentang kehidupan akhirat. Dan ini adalah target utama. Target utama. Dan beriman kepada akhirat ini adalah merupakan rukun iman kita yang kelima. Beriman kepada akhirat membuat kita menyadari hakikat hidup kita di dunia ini. Kalau kita akan berlalu dan semua yang kita lakukan di sini akan ada pertanggungjawabannya di sana. Ada balasannya. Yang baik akan masuk surga, yang buruk akan masuk ke neraka.
Yang punya permasalahan di dunia, baik dengan Tuhannya Allah SWT membangkang dan maksiat akan dihukum. Yang punya masalah dengan manusia di dunia dan dia tidak menyelesaikannya, maka juga akan dihukum di sana. Beriman tentang akhirat ini membuat hati seseorang selalu tenang. Misal ada orang terzalimi, diambil tanahnya, diambil haknya, warisannya segala macam. Dia nggak bisa nuntut karena keadaan ekonomi dia misalnya lemah. Dan orang-orang yang mengambil ini adalah orang-orang yang zalim, punya kekuatan, harta dan seterusnya. Maka beriman kepada akhirat membuat orang itu akan tenang. Oh ya, di dunia saya nggak dapat, di akhirat saya akan ambil kok. Membuat dia tenang. Seseorang sakit parah, misal penyakitnya, wa'udzubillah, kronis, divonis dokter tidak akan pernah sembuh. Beriman kepada akhirat akan membuat dia tenang, karena penyakit itu hanya selama dia hidup. Begitu dia meninggal, selesai penyakitnya. Beberapa jenazah pernah diadakan survei penelitian, setelah mereka meninggal, dicek kembali jasadnya, tidak ditemukan penyakitnya. Yang tadinya ada pada saat dia hidup, hilang dengan sendirinya. Gitu. Di akhirat sudah berbeda, diberikan jasad yang baru sebagaimana hadits Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi beriman kepada akhirat ini membuat seseorang itu sangat tenang, ya, membuat tentram dan tahu bahwasanya di dunia ini hanya sebentar dia berlalu. Tidak perlu dia jadikan dunia sebagai target utamanya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Dahhak radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Nabi bilang sama dia, "Hai Dahhak, apa makanan dan minumanmu?" Dia bilang, "Daging dan susu ya Rasulullah. Saya makan daging dan saya minum susu." Kata Nabi SAW, "Kemana habis itu?" Dia bilang, "Kepada yang sesuatu yang anda sudah tahu ya Rasulullah. Maksudnya dengan santun nanti kasih jadi kotoran gitu." Maka kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan perumpamaan dunia ini untuk kalian seperti kotoran yang keluar atau sisa makanan yang keluar dari manusia. Jadi tidak ada nilainya dunia. Pada saat orang meninggal baru dia tahu, oh ternyata dunia itu hanya untuk ini ya. Dia akan bermakna kalau kita pakai maksimal, bercocok tanam untuk panen di akhirat nanti. Jadi meyakini tentang adanya akhirat ini membuat orang tentram. Yang kedua pelajarannya adalah bagaimana ada anjuran dalam syariat seorang muslim mencari sahabat yang baik, yang bisa membantunya dalam urusan di dunia, baik dari nasihat, modal yang halal, ya, partner bisnis yang baik, ya, pasangan hidup kalau kita katakan lawan jenis yang soleh dan soleha yang membantu dia untuk nanti mencetak ya, kader-kader manusia yang baik dari rumah yang baik, pendidikan yang baik, semuanya itu adalah hal yang bisa didapatkan. Dan di akhirat dia akan bersama juga dengan orang tersebut. Ya. Intinya pelajaran yang kedua adalah dianjurkan seseorang muslim untuk mencari pasangan-pasangan hidup, ya, pasangan hidup dan teman-teman yang baik-baik. Dan ini akan bermanfaat buat dia karena akan terjalin sampai di akhirat. Urusan dunia terpenuhi, urusan akhirnya pun akan baik. Di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan ada mimbar-mimbar di dekat singgasananya Allah yang penuh dengan cahaya, sangat terang. Di atasnya ada orang-orang yang penuh dengan cahaya dan baju mereka cahaya. Bahkan para nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Tapi sini tanda kutip cemburu positif ya. Maksudnya siapa orang ini sampai kagum. Sampai nabi-nabi pun tidak seperti itu gitu ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana. Coba gambarkan siapa mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mereka yang saling mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah, saling tolong menolong karena Allah. Jadi ternyata punya persahabatan yang baik itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Selain di dunia, dia dapat pertolongan. Maka pelajaran kedua adalah dianjurkan setiap muslim dan muslimah, tentu di sini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali suami istri, mereka menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah berumah tangga dan insya Allah saya yakin di sini maksimal sudah, maka atau mayoritasnya, maka teman-teman sekalian jadikan pasangan kita itu kita mencintainya, kita melayaninya, kita memenuhi kebutuhannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya sama urusan hanya karena tidak enak sama keluarganya, hanya karena suka saja sama dia, itu buang jauh-jauh. Sehingga kita terus menjadikan pasangan kita sebagai target mengejar
pahala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah ruh itu akan bertemu. Dan ini pertemuan antara ruh cukup banyak ya, dibahas oleh para ulama. Di antaranya kalau orang sedang tidur, karena tidur adalah saudara kematian. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, kalau orang tidur ruhnya keluar. Tapi bukan keluar seperti keluarnya pada saat dia meninggal dunia. Kemudian, ya, kalau Allah izinkan dia, kalau Allah tahan, tidak boleh lagi kembali ke jasadnya, maka meninggallah dia. Tapi kalau Allah izinkan, maka kembalilah ruh tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Dan pada saat dia keluar, dia mimpi segala macam, ada di antara mimpi-mimpi yang benar terjadi. Yang benar terjadi. Misal, seseorang mimpi melihat Ka'bah, lagi tawaf misalnya, atau lakukan ibadah. Ternyata beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian dia pergi umrah misalnya, atau dia pergi haji. Allah SWT perlihatkan dia. Berarti betul dia pada saat itu Allah SWT perlihatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Begitu juga nanti ya, di akhirat, sebagaimana tadi dibahasakan dalam riwayat ini, kalau di alam barzah akan ketemu ruh-ruh tersebut, sebagaimana di akhirat juga akan bertemu. Kita insya Allah Bapak Ibu sekalian dengan izin Allah SWT dan kita berharap itu Allah kabulkan menjadi ahli surga. Maka pada saat masuk di surga nanti kita ngobrol. Banyak ayat Al-Quran bicara masalah itu. Ingat gak dulu kita di Masjid Nurul Bahar pernah hadir gitu. Orang bicara begitu nanti. Ingat gak dulu kita pernah waktu pertama sekali kita hijrah. Ingat gak pernah begini dan begitu. Dan ahli surga itu kalau mau ketemu sama temannya atau siapa saja, saya mau bertemu sama si Fulan, baru dia niat begitu langsung dibawa ke istananya. Terus ngobrol sama dia, ngobrol sebentar. Jadi kita baru tahu, oh ternyata histori dunia itu cuma begini ya. Ini dari kita bayi, ini kita meninggal. Ini semua suka dukanya gitu kan. Betul juga kita bicara sama orang gitu. Bahkan ada ahli surga yang berbicara satu sama yang lain dalam ayat Al-Quran. Tanya, mana teman kita Fulan? Gitu kan? Mana teman kita Fulan? Mereka tanya temannya, rupanya ada satu teman mereka berbaur sama mereka ini, tapi dia tidak beriman kepada Allah, kafir. Tapi selama di dunia, rupanya bersahabat. Lalu bertanyalah satu sama yang lain, mana si Fulan? Mereka cari di surga tidak ada. Maka Allah mengatakan, fattala fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk melihat ke neraka. Maka mereka pun melihat di neraka ternyata orang itu. Maka teman-temannya pada berkata, in kita laturdin, hampir saja kau celakakan kami, gitu kan? Sebab dulu waktu di dunia dia selalu mengatakan, a'innaka laminal musaddiqin, apa kau percaya itu ada akhirat, ada surga, ada neraka, gitu kan? Maka teman-temannya bilang, untung kami enggak ikut kamu dulu. Tapi ada pembicaraan yang kita jadikan saksi bahasan di sini antara ahli surga itu. Bahkan antara ahli neraka pun akan ada pembicaraan. Jadi kita kembali lagi ke poin induknya adalah beriman tentang adanya akhirat ini betul-betul semua bagian daripada kehidupan kita. Masuk ke hadis selanjutnya. Nomor 262. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Tawus, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, an-ni'amu tukfar, wal-rahimu tuqta, walam nara mithla taqarubil qulub. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, nikmat diingkari dan hubungan kekeluargaan diputus, sementara kami tidak melihat nikmat yang setara dengan saling mendekatkan hati. Kandungan hadis ini, kasih sayang sejati dan hubungan persahabatan yang tertanam dalam hati akan mengokohkan dan melanggengkan persahabatan, serta tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor dari luar yang dapat mengeruhkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang pentingnya seseorang itu memperbaiki hubungannya. Mayoritas yang beliau maksudkan adalah
nikmat diingkari, artinya banyak orang suami istri, banyak orang bersahabat, sebenarnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menganggapnya sebuah nikmat sehingga dia memungkirinya. Tidak pernah bersyukur, alhamdulillah saya punya suami, alhamdulillah saya punya istri misalnya, alhamdulillah ada teman-teman saya. Padahal sebenarnya tidak bergerak tangan pasangan kita memberikan sesuatu, berkhidmah, melayani, atau memberi sesuatu, teman-teman kita juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lebih pekah teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang di rumah kalau lihat istri saya membawa sesuatu buat saya langsung coba bermuhasabah dan saya pikir ini tidak mungkin tangan dia tergerak untuk melayani saya kecuali memang Allah yang ingin itu. Kalau enggak bakal terjadi. Maka dengan begitu kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak akan mungkin tangan kita bisa mengenakan baju ini, ya, atau kaki kita mengenakan sepatu atau apa sajalah. Bahkan subhanallah sampai hal-hal yang mungkin tanda kutip kita lakukan di kamar mandi kayak buang air besar, buang air kecil. Semua itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita minum dan tidak bisa buang air kecil. Atau makan tidak bisa buang air besar. Maka rusak semua organ tubuh kita karena itu racun yang harus dikeluarkan. Semua itu nikmat Allah yang banyak sekali manusia pungkiri. Karena seringnya mereka rasakan, mereka anggap sebuah musibah bahkan. Siapa yang mau buang air besar? Kalau kebelet mengeluh kesah. Padahal sebenarnya dia sedang akan keluarkan penyakit yang bisa membahayakan bagi dia. Maka banyak orang pungkiri nikmat. Termasuk nikmat sini adalah adanya pasangan tadi saya bilang, adanya teman-teman yang di sekitar kita yang sudah sekian tahun bersahabat, yang setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita dan seterusnya. Ibnu Abbas memberikan gambaran banyak nikmat yang dipungkiri. Dan hubungan kekerabatan banyak diputus. Karena tidak faham kalau hubungan kekerabatan itu adalah kebaikan. Ambil sisi positifnya. Adanya kakak, adanya adik, adanya ipar, adanya mertua, adanya orang tua, adanya siapa saja, sepupu, sanak, kerabat. Itu sebuah nikmat yang Allah berikan. Karena dengan adanya mereka, kita punya kebanggaan. Oh ya, saya punya keluarga juga. Nabi SAW sering membahasakan itu kepada para sahabat. Beliau pernah menunjuk seorang sahabat dan mengatakan, ini adalah pamanku dari ibuku. Maka silakan sebutkan siapa paman kalian. Artinya Nabi SAW menyebutkan kalau saya punya kerabat loh. Dan saya senang dengan mereka. Maka kerabat bukan untuk dimusuhi. Bukan untuk diputus. Baik ada di antara mereka yang buruk Ustaz. Nasihati. Saya sudah bilang pelanggaran orang adalah ajang pahala buat kita. Kecuali kita sudah nasihatin, sudah luruskan. Ternyata memang dia pelaku kriminal. Ya sudah, itu lain. Kita berbicara itu bab berbeda. Karena keburukannya maka kita memutus hubungan dalam arti kata sini membatasi sampai dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama itu tidak. Ada orang subhanallah tadinya dari kampung datang ke Jakarta, begitu punya pendapatan sudah tidak mau lihat kerabatnya yang datang dari kampung. Ya, tidak mau ditahu rumahnya. Kendaraannya enggak pernah dipinjamkan. Kalau ada yang datang sengaja tidak dijawab. Kalau ditelepon hanya karena itu kan orang-orang kampung nanti kotorin rumah saya, nanti apa. Dan segala macam hal. Ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Sengaja dia putus silaturahim yang sebenarnya Allah SWT suruh kita menjalin dengannya. Seringkali saya sudah bahasakan itu teman-teman. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan sesuatu kepada kita, baik itu perbuatan orang ya atau sikap orang, bisa menjadi pelajaran dan peringatan buat kita. Mungkin ada sesuatu yang kita butuhkan atau Allah ingin kasih di depan sana, tapi ini kuncinya. Ada kerabat datang misalnya atau ada orang tua datang, kita sambut, kita layani, ternyata dari sini Allah bukakan pintu-pintu yang banyak. Saya berapa kali kedatangan tamu, karena di waktu yang sangat padat, saya tidak tahu harus membagi waktu bagaimana. Ini ada pengajian, ada pekerjaan, ada juga orang yang harus ditemui. Maka saya tetap berkata, sambil saya berkata dalam diri saya sendiri, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menentukan ini semua. Mudahkan hambamu bisa melakukannya. Gitu. Tapi subhanallah setelah saya berdoa begitu, Allah mudahkan. Ada saja waktu yang saya bisa ketemu sama mereka, selesai urusannya, dakwah tetap berjalan, ini tetap berjalan. Allah mudahkan. Karena kita tidak mungkin bisa bergerak dan tidak mungkin itu semua terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata manfaatnya besar sekali. Setelah kadang-kadang kita tolong orang ini, urusan yang lain banyak selesai. Kuasa Allah SWT. Maka harus peka memahami semua itu, karena
dengan terputusnya silaturahim, terputusnya hubungan, nikmat yang diingkari, maka tentu akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Abbas mengatakan, untuk memperbaiki semua itu, maka dekatkanlah hati-hati itu. Untuk memperbaiki agar silaturahim tidak terputus, ya, persahabatan tidak terputus, nikmat tidak dipungkiri, maka saling mendekatkan hatilah satu sama yang lain. Maksudnya loyalitas tadi saya bilang ya. Kita kalau menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi sahabat, maksimalkan memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Jangan pernah teman-teman memulai rumah tangga dengan niat cerai. Saya mau coba dulu, baik gak orang ini. Jadi akhirnya dari awal dia sudah punya gate, tidak mau berbuat baik pada pasangannya. Ini gak benar. Dari hari pertama jadi istri, hari pertama jadi suami, loyalitas. Semua kata-kata sayang, cinta, semuanya pengorbanan kasih kepada dia. Insya Allah dengan begitu kita ikhlas karena Allah, tidak akan ada perceraian kok sebenarnya. Tapi permasalahannya kita memang membatasi diri kita begitu. Dari awal persahabatan sudah dimulai dengan kecurigaan. Sehingga hanya kita tidak ada loyalitas. Berjauhlah hati sama-sama yang lain gitu kan. Maka ini harusnya kita fahami sehingga bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi loyalitas juga, respon yang sama dari orang yang sudah kita berbuat baik, dan ada pahala, dan di akhirat juga kita akan bersama dengan dia. Riwayat yang ketiga dalam bab ini, dan ini riwayat yang terakhir dalam bab 132, adalah hadis nomor 263. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Farwah bin Abil Magra' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Qasim bin Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun an Umair bin Ishaq qal kunna natahaddath inna awwala ma yurfa'u minan nasil ulfah. Dari Umair bin Ishaq ia berkata, kami dahulu mengatakan sesungguhnya yang pertama diangkat atau hilang dari manusia adalah kedekatan atau kesatuan hati itu. Kandungan hadisnya, dalam asar tersebut terkandung, asar itu istilah riwayat ya. Kalau dikatakan asar, maka bisa dari Nabi SAW, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Ya. Dalam asar tersebut terkandung isyarat akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara manusia, serta lemahnya kasih sayang di antara mereka di akhir zaman nanti. Hadis atau riwayat ini menjelaskan pelajarannya adalah bagaimana hal yang menjadi ciri khasnya orang yang mendekat pada hari kiamat adalah diangkatnya kasih sayang di antara mereka. Tidak mau salam, tidak mau bantu, tidak mau tegur sapa kecuali orang yang dikenal. Dan ini sebenarnya harus dihindari karena syariat Allah Subhanahu wa taala harusnya diterapkan. Bukan berarti kalau Nabi SAW atau dalam riwayat sahabat atau para tabi'in dikatakan akan terjadi begini dan begitu menjelang hari kiamat lalu kita pasrah saja. Tapi kita harus tahu ternyata itu akan ada di hari kiamat, menjelang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tapi kita jangan terjerumus pada pelanggaran itu. Jadi tidak boleh walaupun tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya atau terangkatnya kasih sayang di antara manusia. Bukan berarti kita, oh sudahlah pasrah saja. Kita enggak usah berkasih sayang. Enggak. Justru peringatan Nabi SAW pada saat itu yang kita harus ambil. Ternyata pada saat kasih sayang itu sudah hilang di antara manusia. Tidak ada lagi tegur sapa. Tidak ada bantuan kecuali orang yang dikenal saja. Justru kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Di antara hal itu, di antara penjelasan masalah itu adalah yang dipaparkan oleh para ulama. Tentang masalah sabda Nabi SAW yang berbunyi man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il min ghairi an yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa menunjukkan pada perbuatan baik maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Di antara maknanya adalah kata ulama, siapa yang menghidupkan sebuah sunnah Nabi alaihissalam yang sudah tidak lagi dilakukan di situ, misal mengucapkan salam atau tegur sapa,
contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi. Kita masuk dalam sebuah komplek, orang nggak pernah tegur sapa. Kita yang memulai mengucapkan salam, kita yang memulai menghidupkan sunnah Nabi sehingga hidup kembali. Maka kita akan panen pahala-pahala mereka. Mirip dengan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik dalam Islam. Ya, artinya menghidupkan kembali sunnah yang tadinya sudah ditinggalkan di situ. Itu yang dimaksud dengan hadis ini tentunya. Selanjutnya kita masuk ke 133 masalah bergurau. Ya. Hadisnya 264, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Abu Kilabah, an Anas bin Malik, qal, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim, faqal, ya Anjasha, ruwaidan sawqaka bil qawarir. رويدا سوقك بالقوارير قال أبو كلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW pernah menemui beberapa istrinya di mana Ummu Sulaim atau ibu Anas, ibunya perawi hadis ini, saat itu bersama mereka. Beliau lalu bersabda, wahai Anjasha, perlahankanlah karena giliranmu adalah ya, giringan ya, maaf. Wahai Anjasha, perlahanlah karena giringanmu adalah wanita-wanita bagaikan gelas-gelas kaca. Abu Kilabah berkata, maka Nabi SAW berbicara dengan satu ucapan yang kalau sekiranya kalian yang mengucapkannya, niscaya kalian akan mencercanya. Ucapan beliau adalah giringanmu adalah wanita-wanita bagikan gelas-gelas kaca. Hadits ini ada beberapa kandungan, nanti akan kita syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah. Yang pertama, anjuran agar berlemah lembut kepada wanita. Kemudian yang kedua, dibolehkan bersafar dengan wanita. Yang ketiga, perintah agar menjauhkan wanita dari laki-laki dan juga mendengar perkataan mereka, kecuali dalam rangka mendengar nasihat dari kaum laki-laki dan semisalnya. Dan yang keempat, dibolehkan berdendam. Ya. Saya rincikan dulu hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, potongan pertama hadis. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi yang mulia, bekerja menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya Anas berjulukan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah seorang mukminah yang sangat luar biasa imannya dan sangat dekat dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi waktu pertama Nabi SAW tiba di Madinah, diajak suaminya masuk Islam. Masuk Islam lah. Tapi ternyata suaminya nggak mau. Tersinggung, keluar dari rumahnya. Subhanallah begitu. Dia keluar dari rumahnya, dia bertemu dengan beberapa musuhnya, berantem, main pedang, saling menyerang dengan pedang, meninggal si Malik ini dalam keadaan kafir. Menjadi janda lah Ummu Sulaim. Ternyata sahabat dekatnya Malik melamar Ummu Sulaim. Namanya Abu Talha. Nah, Abu Talha masih dalam keadaan kafir. Maka Ummu Sulaim pada saat selesai iddahnya, waktu dilamar oleh Abu Talha, dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak mungkin, atau orang sepertimu hai Abu Talha tidak akan ditolak. Orangnya gagah, orangnya baik, orangnya kaya, tapi kafir. Cuman kamu adalah orang kafir dan saya adalah muslimah. Tidak layak untuk saya menikah denganmu. Maka kata Abu Talha, apa syaratnya supaya saya bisa menikah denganmu? Kalau kau masuk Islam. Dia bilang, baik, saya akan masuk Islam. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kalau kau masuk Islam, aku akan jadikan masuk Islam itu sebagai mahar. Dan di sini keluar hukum bolehnya mahar seorang wanita, Islamnya calon pasangannya. Karena dia mengatakan, masuk Islam adalah maharku. Dan Nabi SAW tidak salahkan itu. Maka Abu Talha masuk Islam dan menikahlah dengan Ummu Sulaim. Anaknya namanya Anas bin Malik ini, dari suami pertama. Waktu masih kecil 9 tahun awal Nabi SAW hijrah di Madinah, oleh Ummu Sulaim dibawa
Langsung ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, jadikan anak ini sebagai pembantu. Silakan didik dia dengan cara apa saja. Yang penting dia tugasnya berkhidmat kepada anda. Maka jadilah Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang perawi hadis yang luar biasa, ya, sangat luas ilmunya, dan dia bekerja menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun sampai Nabi SAW meninggal. Dan beliau diberikan umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Ummu Sulaim pernah berkata, ya Rasulullah, doakanlah Anas. Maka Nabi SAW memegang kepalanya sambil mengatakan, ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak rezekinya dan keturunannya. Maka Anas bin Malik termasuk sahabat yang mencapai umur hampir 100 tahun. Dan memiliki sekian banyak keturunan juga dengan harta. Anas bin Malik ini merawi hadis mengatakan, Nabi SAW pernah menemui beberapa istrinya di mana Ummu Sulaim, maksudnya ibunya sendiri. Anas menceritakan tentang ibunya saat itu sedang bersama dengan mereka. Ya, jadi di sini ada penjelasan yang dimaksud dengan Nabi SAW menemui beberapa istrinya adalah mereka kumpul untuk ngobrolin sesuatu, gitu kan. Dan pada saat itu kebetulan para ummahatil mu'minin lagi ada hajat mau pergi rame-rame ke sebuah tempat, ditemani oleh Ummu Sulaim ini, ya, atau sahabat Nabi yang mulia. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Anjasyah. Anjasyah ini nama orang, ya. Kalau yang pegang buku di garis bawahi tulis di situ. Itu Anjasyah itu seperti kalau kita supir sekarang. Nama orang ini. Anjasyah seorang supir Nabi. Dia khusus memegang tali kekangan unta istri-istri Nabi gitu. Jadi kalau kemana-mana dia yang pegang gitu kan. Dan Anjasyah ini punya suara yang sangat bagus. Sangat bagus. Jadi kalau untanya lagi malas bergerak, Anjasyah ini melantunkan syair-syair dengan suara indah. Untanya jadi berdiri. Saking bagusnya suaranya gitu. Nabi bilang, wahai Anjasyah, perlahankanlah atau pelan-pelan dah kau jalankan untamu, karena giringanmu, orang-orang yang sedang kamu bawa ini adalah botol-botol kaca. Maksudnya Nabi SAW menggambarkan para istri beliau sebagai botol-botol kaca. Jadi kita tahu botol kaca itu kalau selalu dibersihkan, dilap jadi mengkilat. Kalau dia jatuh bisa pecah, gitu kan. Dan kalau sudah pecah sulit, ditempel-tempel pun jadi masalah. Ya. Maka Nabi SAW menggambarkan para ummahatil mu'minin dengan botol-botol kaca. Jadi di sini sebenarnya seakan-akan Nabi tanda kutip bergurau dengan Anjasyah. Wahai Anjasyah, hati-hati. Ini yang istri-istriku yang sedang kau bawa ini botol-botol kacaku ya. Seperti itu bahasanya. Dan di sini ada sebabnya kenapa Nabi SAW ucapkan itu. Ada riwayat lain menjelaskan, Anjasyah tadi saya bilang suaranya sangat indah. Jadi pada saat dia mau unta itu berjalan, berdiri, maka dia melantunkan syair yang indah. Nah pada saat dia berdirikan unta itu, dia mulai melantunkan dengan suara yang indah syair-syair. Dan ternyata unta itu saking senangnya mendengar suara Anjasyah, dia menggoyang-goyangkan kepalanya. Sehingga membuat unta itu goyang. Sementara ada ummahatil mu'minin di atas. Di atas unta itu ada geranda yang mereka bisa duduk gitu kan. Maka dengan suara Anjasyah, untanya goyang-goyang karena mendengarkan itu, maka hampir jatuh, goyang gitu kan. Makanya itu sebabnya Nabi mengatakan hati-hati dengan botol-botol kacaku ini. Jadi jangan sampai jatuh pecah nih, gitu kan. Seperti itulah. Ini kita masih syarah secara umum ya. Nanti kita akan ambil pelajaran dari hadis supaya difahami apa makna dari wahai Anjasyah, perlahankanlah, maksudnya pelan-pelankan untamu. Dan hati-hati juga pada saat kau lantunkan syairmu, karena giringanmu yang sedang kamu bawa adalah wanita-wanita bagaikan gelas-gelas kaca. Abu Kilabah berkata, maka Nabi SAW berbicara dengan satu ucapan yang kalau sekiranya kalian yang mengucapkannya, niscaya kalian akan mencercanya. Maksudnya adalah, itu Nabi loh bilang, kalau ada orang yang bicara sekarang, mungkin orang pikir, masa sih kau bicara begitu? Masa istri harus dibahasakan dengan botol kaca? Ya. Jadi seakan-akan mungkin ada orang menganggap itu aneh. Padahal Nabi sendiri ucapin. Ya, untuk memberikan gambaran tentang kedudukan para ummahatil mu'minin.
Ucapan beliau yang dimaksud cerca itu adalah giringan. Maksudnya orang akan menganggap cerca. Nabi SAW tidak menganggap itu cerca tentunya. Giringanmu adalah wanita-wanita bagaikan gelas-gelas kaca. Bisa juga bermakna giringan adalah yang jalan bersamamu anjasya ini. Kan biasa orang kalau giring kambing ya. Jadi yang sedang kamu giring, yang ikut bersamamu sekarang di belakangmu ini adalah botol-botol kaca. Tapi Nabi SAW di sini bergurau dengan anjasya. Ini syarah atau penjelasan secara umum hadis ini. Sekarang kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama diambil dari hadis ini adalah pertemuan atau Nabi SAW seringnya menemui para ummatil mu'minin. Ya. Dan termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah karena beliau berpoligami, maka beliau mengelilingi para ummahatil mu'minin di siang hari tanpa ada biologis, dan nanti beliau tinggal di malam hari di malam istri yang punya giliran. Dan ini menandakan Nabi SAW menemui mereka. Ya. Bisa bermakna lain adalah Nabi SAW sedang diminta oleh ummahatil mu'minin untuk melakukan atau mereka mau pergi ke sebuah tempat. Lalu Nabi SAW siapkan fasilitas. Yaitu tadi unta dengan ada anjasya. Orang yang akan membawa para ummatil mu'minin ke tempat tujuan mereka. Ya seperti mungkin sekarang kalau para istri minta tolong untuk diantar ke sebuah tempat misalnya. Itu yang pertama. Jadi Nabi SAW menemui para ummatil mu'minin termasuk di siang hari, dan biasanya di malam hari baru beliau nginap di wanita atau istri yang punya hak mabitnya atau nginapnya. Yang kedua, bolehnya orang menggunakan jasa supir. Ya. Anjasya adalah supir. Gitu kan. Dia yang membawa unta itu. Tetapi di sini anjuran para ulama adalah supir itu tidak berduaan saja. Ya. Kalau dia bisa ada sama orang yang ketiga, jauh lebih aman secara fitnah ya. Karena kalau seorang wanita masih muda, berdua saya sama supirnya masih muda, dikhawatirkan ada apa-apa, gitu kan. Mungkin awalnya tidak, tapi lama kelamaan bisa saja. Mungkin orang mengatakan, enggak mungkin sama supir. Itu bisa saja, syaitan bisa melakukan apa saja. Gitu kan. Orang tiba-tiba pingsan di mobil, tiba-tiba apa kan bisa saja ada interaksi fisik. Maka ulama menganjurkan agar kalaupun menggunakan jasa supir ini, maka seorang muslimah tidak sendirian. Tidak sendirian, dia berusaha ada orang lain ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu misal, pernah ada sebuah kasus waktu itu saya ditanyakan di kota Makassar, dan akhirnya saya tanyakan fatwanya kepada beberapa masyayikh, dan mereka sudah berikan fatwanya. Bagaimana kalau saya seorang muslimah tinggal di sebuah wilayah, nggak ada transportasi kecuali motor saja, kayak beberapa pedalaman kita, dan jauh antara pasar sama kampung itu jauh sekali. Harus keluar jauh. Tidak ada transportasi lain. Enggak ada kuda, enggak ada yang lain. Pokoknya hanya ada motor. Dan itu kebanyakan orang punya jasa motor itu. Ya, dia ojekin orang. Maka semuanya laki-laki. Dan itu lalang orang ramai sekali motor. Sekarang saya seorang muslimah sendirian, janda, suami saya meninggal, saya punya anak-anak, saya harus pergi. Kalau saya tidak pergi belanja ke pasar, siapa yang mau beliin saya nggak bisa. Atau kadang-kadang harus mengantar anak sekolah dan segala macam hal. Maka bagaimana keadaannya kalau dibonceng naik motor? Boleh atau tidak gitu? Maka fatwa para ulama, kalau seandainya betul-betul mereka harus seperti itu, tidak ada lagi jalan lain. Karena kalau tidak akan berputar roda kehidupan. Dan umum orang banyak melihatnya, bukan berdua-duaan misalnya saja, tapi karena banyak motor yang lain, transportasi yang lain, maka itu masih dibolehkan. Ya, dalam keadaan darurat ya. Intinya teman-teman sekalian, para muslimah harus berusaha menjauhkan diri dari fitnah. Karena wanita lemah, bisa saja terpengaruh dan melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari nantinya. Maka kasus anjasya adalah seseorang yang bisa dipakai jasanya untuk mengantar ya. Sama juga dalam keadaan darurat seperti kasusnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pada saat beliau tertinggal dari pasukan perang kan gitu. Kemudian beliau naik di untanya Safwan. Dan akhirnya tersebarlah fitnah perzinahan yang tidak benar gitu kan, yang Allah tolong dari langit. Tapi kasus di sini Aisyah
ada di padang pasir sendirian, dan ada seorang muslim melihat itu, tidak mungkin dia biarkan di situ. Maka dia dengan santun mendekatkan untanya lalu membawa Aisyah ke pasukan gitu kan. Itu dalam keadaan seperti itu. Ada hal-hal darurat gitu kan. Maka ini mungkin hal-hal yang berbeda dengan kasus. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan, apalagi keluar kota, safar, hanya berdua dengan supir, ini dilarang tentunya ya. Dan setiap muslimah harus memahami teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu dan akhwat kita, setiap ada hukum syar'i yang membatasi gerak-gerik ya ibu, maka ibu harus usaha itu demi kebaikan. Seperti tidak boleh nikah kecuali adanya wali, ya. Tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami, kalau tidak ada suami orang tua. Tidak boleh safar kecuali ada mahramnya. Semua ini maslahat. Maslahat, bukan pengekangan, tapi justru kebaikan. Karena kalau nikah ada wali, seakan-akan kalau walinya ibu dulu di sebelah atau yang menikahkan, seakan-akan mau bilang sama laki-laki ini saya punya laki-laki loh di belakang saya akan membela saya kalau ada apa-apa, gitu loh. Itu fungsi wali. Maka Nabi SAW tidak membolehkan wanita menikah tanpa izin walinya, gitu kan? Kalau safar ada laki-laki bersama dia ada mahramnya, dia lebih aman, lebih aman. Laki-laki itu subhanallah. Biar ibu jalan bawa anak kecil asal laki-laki, orang kalau mau berbuat jahat dia mesti punya perasaan takut, khawatir. Jadi itu semua demi untuk kebaikan, maslahat, gitu kan? Jadi jangan dinilai negatif tentunya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang diambil pelajaran adalah perkataan santun Nabi SAW untuk memberikan nilai yang tinggi kepada para istri. Sambil membahasakan botol-botol kaca. Ini kalimat santun dan kalimat pujian yang luar biasa gitu. Nah ini yang banyak terjadi teman-teman sekalian dalam rumah tangga. Saya tidak tahu masalahnya apa. Banyak orang susah sekali muji pasangannya. Baik itu suami muji istrinya atau istri muji suaminya. Apa susahnya memuji? Salah satu yang membuat hubungan baik dalam rumah tangga royal dalam memuji. Puji semuanya, puji saja, itu kan. Bahkan dalam Islam, dalam memuji pasangan boleh berbohong. Ya. Saya belum pernah lihat laki-laki setampan kau, bohong, bohong. Saya belum pernah lihat, saya tidak pernah suka perempuan cintai seperti kamu. Mungkin dia pernah cintai orang lain, tapi dia bahasakan itu. Dalam pujian, masakannya enggak enak, enak enggak? Enak sekali. Suaminya pulang, badannya bau. Tapi tiba-tiba mau biologis. Dia mau jaga perasaan suaminya. Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Kalau udah mandi pasti lebih ganteng gitu kan. Maka dia pergi kamar mandi sendiri. Tapi sebenarnya tadi waktu belum mandi enggak ganteng gitu. Cuma dia puji misalnya. Maka hal seperti itu mungkin ya. Walaupun bangun tidur cantik kelihatan, padahal berantakannya luar biasa. Dan seterusnya. Maka memuji ini dalam agama Islam. Kalau yang dibolehkan dalam syariat boleh. Kita nggak boleh puji umum ya. Puji-pujian umum misal, terutama dalam ibadah orang lain nggak boleh. Misal ada orang sholatnya bagus. Oh kamu tadi sholat itu khusyuk ya. Ini nggak boleh. Nabi SAW bahkan menyuruh meletakkan debu pasir di atas orang yang suka memuji seperti ini. Nggak boleh. Tetapi pujian dalam arti kata interaksi duniawi ya, antara pasangan suami istri, antara orang tua dengan anak, teman sama temannya, tidak ada masalah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan gitu kan. Kau baik sekali ya. Saya belum pernah lihat kebaikan seperti ini misalnya. Benar atau tidak, pujian itu adalah hal yang dibolehkan. Maksudnya dalam arti kata, dia bilang sama pasangannya misalnya. Karena memang mungkin dia rasa ini, dia berharap pelayanan ini terus akan berjalan dalam hidupnya. Misal contoh. Maka ini hal yang mendasar yang harus difahami. Makanya Nabi SAW memuji ini. Bahkan Nabi SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha dengan pipi yang kemerah-merahan dan kulit putih. Boleh panggil dengan Humaira. Artinya wahai wanita yang memiliki pipi yang merah. Gitu kan. Memujinya dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi memuji ini adalah sesuatu yang boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Gitu kan. Tetapi memuji dalam arti kata tadi sini,
untuk pasangan suami istri, orang tua pada anak, dan sebatas memang bukan urusan ibadah. Nggak boleh kita puji ibadah ya. Jadi nggak boleh misalnya istri atau suami rajin sekali sholat malam. Kamu sholat malammu rajin sekali ya gini. Jangan, nggak boleh puji begitu. Karena puji dalam ibadah dilarang dalam Islam. Tetapi urusan duniawi, ya interaksi dia, pelayanan dia, penampilan dia, puji saja. Royal dalam pujian itu dibolehkan di dalam syariat Islam. Maka itu akan membuat lebih semangat lagi pasangan kita untuk melayaninya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Nabi SAW membahasakan bahkan di depan orang. Gitu kan? Anjasya mendengarkan, Abu Kilabah mendengarkan. Bahkan waktu itu Anjasya akan membawa para ummahatil mu'minin jalan. Berarti orang banyak mendengarkan. Nabi SAW membahasakan kalau istri-istri adalah botol-botol kaca. Bahkan pada saat itu Ummu Sulaim pun ada bersama dengan mereka. Padahal bukan istri Nabi, ibunya Anas. Cuma bergabung dengan ummahatil mu'minin, maka Nabi SAW juga membahasakan dengan botol kaca. Gitu. Jadi royal dalam pujian kepada pasangan boleh. Di dalam Islam ya. Selama itu bukan dalam masalah ibadah. Karena kalau ibadah jangan. Ibadah biarkan saja orang beribadah. Kalau teman-teman melakukan ibadah kemudian tidak ada yang puji, berarti Masya Allah orang sekitar kita itu sangat baik. Mereka faham hukum. Tapi kalau sedikit-sedikit dipuji, kamu suka sekali sedekah ya, kamu selalu puasa ya, kamu begini dan begitu. Ini orang aneh, tanda tanya. Pernah ada sahabat Nabi begitu, dia temukan ada orang lain muji-muji ibadahnya orang. Langsung diambil sama dia pasir, ditaruh di kepalanya. Lalu kata sahabat Nabi yang lain, kenapa kau lakukan? Dia bilang, saya dengarkan Nabi SAW bersabda, kalau kalian mendengarkan seseorang memuji orang lain, dalam arti kata sini masalah ibadahnya, maka taburilah pasir di atas kepalanya. Supaya dia berhenti dalam masalah itu. Gitu kan? Juga pernah ada sahabat Nabi yang sholatnya sangat khusyuk dalam sholat. Maka pada saat dia sementara sholat ada satu orang yang bilang di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka sekali ibadahnya orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau perdengarkan pada dia. Karena kalau kau perdengarkan maka kau telah membinasakannya. Nanti jadi riak dia. Tadinya ikhlas jadi riak gara-gara dipuji. Gitu kan? Maka jangan puji kalau ibadah. Biarkan aja orang berjalan. Kita pun kalau bergejolak dalam diri kita, syaitan mengingatkan atau membisikkan supaya kita mau dipuji, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bagaimana Abu Kilabah menggambarkan tentang hikmah daripada hadis ini. Perkataan Nabi SAW, hati-hatilah wahai Anjasya dengan botol-botol kaca. Adalah bagaimana Nabi SAW bersenda gurau. Dan selama itu hal yang mubah dibolehkan. Islam bukan agama yang kaku. Islam adalah agama yang membolehkan kita bersenda gurau. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah tentang Idul Adha dan Idul Fitri, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menggantikan hari-hari bersenang kalian, hari raya kalian dengan kedua hari raya ini. Dan pernah ada dua orang budak wanita sedang melantunkan syair di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, ya, berdendan seperti sini dikatakan ya. Kemudian masuklah Abu Bakar lalu marah sambil mengatakan, apakah ada anak-anak panah syaitan di rumah Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya kita, Idul Fitri maksudnya. Dan agar Yahudi mengetahui kalau agama kita ada kelapangan. Ya, jadi bercanda boleh. Tapi ada batasannya, ingat tidak boleh bercanda atau membuat orang tertawa pada hal yang dusta. Tidak boleh sama sekali. Ini ada ancaman sendiri. Masuk dalam kategori dosa besar. Kalau orang sengaja membuat orang tertawa tapi dusta, bohong. Tidak boleh. Tapi kalau secara alami memang sesuatu yang biasa dan memang benar terjadi, maka itu tidak ada masalah. Maka ada batasan-batasan syar'i yang harus kita ketahui tentunya. Di sini tentu juga ada poinnya. Kalau yang tadi kita sebutkan itu, anjuran agar berlemah lembut dengan wanita sudah kita jelaskan, artinya dengan panggilan-panggilan baik segala macam. Dan karena saya sudah pernah bilang kepada bapak-bapak sini, saya ingatkan kembali kalau perempuan menggunakan perasaan, maka biasanya memang perasaan ini pekah, ya.
Kita berbaur dengan perasaan itu, tapi tentu tidak juga terlalu masuk ke dalam arti kata kita mura'ah dalam bahasa Arabnya. Bagaimana kita mentoleransi tentang masalah perasaan tersebut di beberapa keadaan tentunya ya. Kemudian juga di sini dikatakan perintah agar menjauhkan wanita dari laki-laki yang bukan mahram ya. Dan juga mendengar perkataan mereka kalau mereka menyampaikan sesuatu, kecuali dalam rangka mendengar nasihat dari kaum laki-laki dan semisalnya, kayak ibu-ibu hadir di taklim seperti ini misalnya. Tapi kalau hanya interaksi atau ibu-ibu lagi ke pasar, ketemu laki-laki dan harus bertanya, berbicara itu lain. Tapi kalau hanya iseng ngisi waktu sama teman kantor, duduk berdua, pergi makan, siapa ini teman saya? Ini nggak boleh dalam Islam. Harus ada batasannya. Ya. Dan kalau orang pun mau keluar, maka lebih aman perempuan itu berame-rame, ya, sehingga dia jauh lebih aman. Begitu yang dilakukan oleh para ummahatil mu'minin dan Ummu Sulaim, mereka berame-rame dalam masalah ini. Hadis selanjutnya masih bab yang sama tentunya, 265. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ajlan mengabarkan kepadaku dari ayahnya atau dari Sa'id an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau atau anda mengajak kami bergurau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mengucapkan melainkan kebenaran. Kandungan hadis ini yang pertama, Nabi SAW bercanda dengan para sahabatnya. Dan ini benar. Nabi SAW bercanda di beberapa keadaan. Ya. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap Nabi SAW dari ketergelinciran dalam perkataan dan perbuatan. Dalam arti kata, boleh bercanda tapi pada batas-batas yang boleh, yang dibolehkan. Bercandanya dalam pujian tadi ya. Bercanda dalam bermain, ya, hal-hal yang mubah, maka itu dibolehkan dalam agama Islam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana ada statement dari para sahabat kalau Nabi SAW bercanda dengan mereka, ya, bercanda dengan mereka, ya. Dan Nabi SAW memiliki banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Beliau pernah menemukan ada satu anak kecil suka bermain dengan burung kalau tidak salah ya. Kemudian matilah burungnya anak itu. Ini anaknya sahabat. Maka Nabi SAW ingin menghiburnya sambil mengatakan, wahai anak kecil, mana burungmu yang bernama ini gitu. Dan Nabi SAW sambil tersenyum gitu kan. Kemudian Nabi SAW juga pernah berkata kepada para sahabat, ada pohon yang diibaratkan seperti orang beriman. Dan dia kalau dikena angin, daun-daunnya atau pelapanya tidak akan tergoyang ya, atau sedikit sekali tergoyangnya. Maka Abdullah bin Umar berkata, saya sangat tahu jawabannya, yaitu pohon kurma. Tapi karena menghormati orang-orang yang lebih tua, maka saya membiarkan mereka untuk menjawabnya. Jadi Nabi SAW masuk dengan mereka, tetapi hal-hal yang benar saja. Tidak pernah bercanda pada hal-hal yang dikarang-karang yang membuat akhirnya terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis setelahnya 266. Imam Bukhari berkata, Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir mengabarkan kepada kami dari Habib bin Muhammad an Bakr bin Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahun bittikhi atau bibittikh. Ya, saya ulangi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh fa idza kanatil haqa'iqu kanu humur rijal. Dari Bakar bin Abdullah ia berkata, para sahabat Nabi SAW saling melempar semangka. Namun apabila masalah yang dihadapi adalah perkara penting, maka mereka para lelaki yang sejati. Kandungan hadis para sahabat Nabi alaihissalam ya,
para sahabat Nabi ridwanullah alaihim saling bersenda gurau hingga mereka saling melempar dengan benda yang lunak. Namun apabila mereka dihadapkan pada masalah penting maka mereka adalah lelaki sejati atau pemegang utusan atau pemegang urusan ya. Yang dimaksud di sini dari hadis saling melempar semangka bisa bermakna mereka kalau mau memberi semangka sambil bercanda sama temannya dilemparkan semangka itu yang utuh. Tapi jaraknya dekat sehingga temannya bisa menangkapnya. Ya untuk menunjukkan bentuk kasih sayang kepada temannya, bukan untuk menghinanya gitu kan. Dan bukan berarti semangkanya yang sudah cair lalu dilempar ke wajah atau apa, bukan itu yang dimaksud. Tapi tentu yang masih bisa bermanfaat, dalam arti kata mungkin semangka itu masih utuh, lalu dilemparkanlah kepada temannya untuk temannya pegang gitu. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita atau riwayat ini, bagaimana seorang Bakr bin Abdullah menceritakan kalau ashab atau teman-teman Nabi SAW atau para sahabat Nabi mereka saling bercanda satu sama yang lain dan mereka akan serius di masalah memang yang dibutuhkan untuk keseriusan. Jadi tidak selamanya harus serius dalam Islam, tapi ada saatnya dia humoris, bercanda ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat yang terkenal dengan orang yang humoris, suka membuat para sahabat-sahabat Nabi yang lain tertawa, tapi dengan sesuatu yang benar ya, kisah-kisah yang benar. Mungkin mengenang masa lalu pada saat dia masih menyembah api sebelumnya, lalu kemudian beliau menyampaikan sehingga para sahabat akhirnya ada yang tertawa melihat tentang kisah itu ya. Oh ternyata mereka dulu sangat bodoh, tidak faham, minta-minta pada api, padahal api itu mereka sendiri yang nyalakan dan bisa dipadamkan setiap saat juga oleh mereka gitu. Hadis selanjutnya 267 masih bahasan yang sama. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Sa'id bin Abi Husain mengabarkan kepada kami, Ani bin Abi Mulaikah, qal, mazahat Aisyatu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ummahu, atau qalat ummaha, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadal hayyi min Kinana. Qala Nabi SAW, bal ba'du mazhina hadal hayy. Dari Ibnu Abi Mulaika, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bergurau di dekat Rasulullah SAW. Maka ibunya berkata, wahai Rasulullah, sebagian guruan di perkampungan ini dari Kinana. Maka Nabi SAW bersabda, bahkan ini termasuk sebagian guruan kami adalah perkampungan ini. Hadits ini mirip dengan tadi sebelumnya. Kalau ibunya Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in pernah main ke rumah Aisyah, kemudian melihat Aisyah sedang bercanda dengan Nabi alaihissalam, maka agar menjaga perasaan anak mantunya, dia pun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini yang Aisyah ucapkan senda gurau, biasa memang dinukil dari suku Kinanah. Artinya memang kebiasaan suku kami dulu pernah begitu. Supaya Nabi SAW tidak tersinggung. Nabi SAW malah tersenyum dan mengatakan, tapi ini bercandaan kami malah. Dan ini bagian daripada perkampungan kami umat Islam. Jadi tidak ada masalah. Selama itu bukan bohong, bukan menyakiti orang lain, selama itu mubah maka dibolehkan untuk bercanda. Hadis yang selanjutnya juga mirip dengan itu, 268. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin As-Sabbah ya, mengabarkan kepada kami Khalid, yakni Ibnu Abdullah mengabarkan kepada kami dari Humaid At-Tawil ya. Anas bin Malik qal, ja'a rajulun ila Nabi SAW yastahmiluhu. فقال أنا حاملك على ولد ناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini contoh salah satu bercandanya Nabi ya kepada para sahabat atau senda gurau yang mubah. Dari Anas bin Malik ia berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW meminta agar beliau membawanya. Maksudnya mengikutkan dia ke tunggangan karena dia tidak punya transportasi orang ini.
Lalu beliau SAW bersabda, aku membawamu di atas anak unta. Anak unta yang difahami orang-orang ini adalah kecil, gitu kan? Maka ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat terhadap anak unta? Maksudnya aku tubuhku besar, anak unta kecil, bagaimana dia bisa memikulku? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Nah. Kandungan hadisnya boleh bergurau dan bercanda. Dan Nabi SAW ada kalanya bercanda sesuai dengan keadaan orang yang beliau ajak bicara. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis di atas. Dan di hadis ini maksudnya contoh sendaguronya Nabi. Waktu sahabat ini datang, kelihatannya dia serius. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong bantu saya butuh tunggangan gini. Nabi SAW sambil senyum mengatakan kepada dia, saya akan berikan kau tunggangan tapi anak unta. Bagi dia anak unta nggak mungkin dia naikin gitu kan. Maka dia bilang, apa yang saya bisa buat dengan anak unta ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah unta-unta yang besar tadinya anak unta juga? Gitu. Artinya sambil bercanda saja. Seakan-akan Nabi mau bilang, ya sekarang saya akan kasih kau unta besar, tapi tadinya dia juga anak unta kan dulunya. Gitu. Gak mungkin dia tidak melalui anak unta baru tiba-tiba besar. Gitu. Tapi Nabi SAW di sini ingin menghibur sahabat ini. Gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keseriusan dalam agama Islam. Tidak setiap saat itu selalu bicara masalah neraka. Tapi ada saatnya bicara surga. Ada saatnya bicara masalah hal yang mubah. Makanan, minuman. Selama tidak berlebihan insya Allah maka itu dibolehkan. Termasuk yang setelah ini adalah ada bab khusus 134. Ini bicara masalah sendaguro dengan anak ya. Karena ada orang yang sangat kaku dengan anak-anaknya. Sama sekali nggak pernah bercanda. Ya, bahkan ada sahabat Nabi itu punya anak 10 orang Badui. Waktu Nabi SAW lagi di masjid dia datang lewat Hasan dan Husain, Nabi peluk, Nabi ciumi, Nabi ajak bercanda. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau bercanda dengan Hasan radhiyallahu anhu itu pernah datang lalu dia datang ke Nabi SAW lalu Nabi kasih pegang kedua tangannya lalu dibiarkan Hasan itu menginjak dari telapak kaki Nabi ke tulang kering Nabi ke lutut Nabi ke paha Nabi sampai Nabi tidur dan dia ada di atas dada Nabi. Di depan sahabat semuanya. Ya, menunjukkan kepada mereka bagaimana kasih sayang dengan anak-anak. Maka pada satu kali lagi jalan Hasan dan Husain lalu dipeluk oleh Nabi SAW dan diciumi. Diajak bercanda gitu. Ada orang ini datang, orang Badui datang. Dia mengatakan, apakah kalian cium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, belum pernah saya cium sama sekali. Gitu. Maka kata Nabi SAW, saya harus buat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat kasih sayang dari hatimu. Nah, jadi tidak mungkin terjadi. Anak-anak itu memang ada saatnya fase mereka bercanda. Memang anak-anak di bawah 7 tahun itu selalu mau main. Jadi ibu-ibu terutama karena banyak jaga anak-anak supaya keningnya tidak berkerut. Jangan stres 7 tahun. Ikut bermain sama mereka. Ya, ada beberapa kerabat kami saya lihat. Dan saya lihat istri saya juga Masya Allah sudah coba melakukan itu. Jadi kalau anak-anak itu memang lagi main ya sudah. Kita memang harus main sama dia. Gak bisa kita paksa dia ke alam kita. Ya. Pernah istri saya mengatakan kepada anak-anak gitu. Karena masih kecil-kecil. Masa bisa gak diam 1 menit saja. Terus saya sambil bercanda sampai saya mengatakan tidak mungkin dia diam. Mana bisa disuruh dia pada kecil begini. Gak mungkin pasti dia akan main. Kita tahan tangannya, tangan kanan, tangan kirinya bergerak. Ya. Ada saja, memang saatnya dia bermain. Tapi nanti ada fase di mana dia kalau sudah mulai pindah, tinggalkan umur 7 tahun, muncul perasaan-perasaan yang berbeda. Itu kan tahap pelajarannya. Mulai ada rasa malu, mulai rasa tidak mau lagi. Kalau pindah ke fase yang ketiga, sudah dari 14 tahun sampai lebih daripada itu, dia sudah nggak mau lagi main-main seperti permainan. Waktu dia masih kecil. Saya bercanda sama anak saya yang sudah besar. Ingat nak, pernah waktu kecil minta main di sini. Mau main lagi nggak? Nggak mau. Sudah nggak mau dia. Karena bagi dia itu sudah lewat fasenya. Sekarang sudah berbeda. Ya, sudah pindah kepada tahap mungkin dia merasa sudah sesuai dengan umurnya. Jadi bergurau dengan anak-anak ini, ya, bahkan sampai mereka sudah dewasa pun adalah bagian daripada syariat. Hadis yang menjelaskan masalah itu adalah di bab 134 bergurau dengan anak kecil. Dan insya Allah kita tutup dengan 2 buah hadis ini. Baru kita buka pertanyaan. Imam Bukhari berkata di hadis nomor 269.
Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Tiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Anas bin Malik yaqul, kana Nabi SAW la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Ya, ma fa'ala an-Nughair. Ya. Aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, sungguh Nabi SAW berbaur dengan kami. Hingga beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Kandungan hadis yang pertama, dibolehkan memanggil seseorang yang belum memiliki anak dengan kunyah atau nama panggilan. Ya. Dari kunyah ini termasuk bagian yang dibolehkan ya. Seperti kunyah itu seperti menisbatkan diri pada nama anak kelak, ya. Seperti misalnya kalau seseorang di sini Bapak Ibu punya anak laki-laki, maka kita dipanggil dengan penisbatan nama kepada anak itu. Kayak saya misalnya punya anak namanya Uwais, laki-laki, anak laki-laki yang pertama, maka saya dipanggil Abu Uwais, gitu kan. Bisa dipanggil seperti itu. Makanya dia sunnahkan karena Nabi SAW dipanggil Abul Qasim. Anak pertama beliau laki-laki namanya Abu Qasim. Kalau enggak ada anak laki-laki maka bisa dipilih anak pertama perempuan. Tapi kalau sudah ada anak laki-laki biasanya dipanggil anak laki-laki. Pernah saya jelaskan juga bahkan Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak ya dari Nabi SAW. Tapi beliau ingin kalau punya anak nanti namanya Abdillah. Maka beliau izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah bisa enggak saya dipanggil Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal belum ada anaknya. Nabi SAW izinkan untuk itu. Nah, di antara contohnya adalah dalam masalah ini. Anas bin Malik tadi yang kita ceritakan itu, yang jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, rupanya dia punya anak adik lebih kecil lagi, masih sangat kecil. Yang tadi saya sebutkan sedikit ceritanya bahwasanya dia pernah punya burung kecil yang dia jaga, terus burungnya itu mati. Dalam kondisi dia sedih, maka Nabi SAW menghiburnya sambil mengatakan, wahai Abu Umair. Anak kecil ini bukan namanya Abu Umair, masih anak-anak, gitu kan? Bahkan dia masih kecil, belum kita bicara jauh kalau sudah menikah dan punya anak, ini masih anak-anak sekali. Tapi Nabi sudah panggil dengan kunyah, julukan Abu Umair. Lalu untuk menghiburnya dikatakan, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Ya seakan-akan Nabi mau dengar penjelasan dia, nanti baru Nabi SAW hibur. Yang kedua, dibolehkan memanggil anak kecil dengan kunyah atau nama panggilan. Yang ketiga, dibolehkan bercanda dalam hal yang tidak membawa dosa. Ini semua sudah kita jelaskan. Yang keempat, dibolehkan anak kecil bermain dengan burung. Dan wali boleh memberinya peluang melakukan itu. Tapi di sini ada batasan ulama ya. Artinya lebih baik kalau burung itu pun, misalnya burung itu lagi ada di sekitar rumah. Misal kayak orang banyak pelihara merpati ya, dia bukan diikat, bukan dikekang burung itu. Dibuatin kandang misalnya di belakang rumah atau apa, dan burung itu sering bolak-balik. Dia kalau mau berikan makan dia tinggal taruh di tanah, burung itu datang. Jadi dia tetap bebas mau terbang kemana, ini dibolehkan. Tetapi kalau dikekang dia, ya, apalagi kalau sampai dibebankan pada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan gitu kan. Ada yang selalu dikurung aja terus. Maka ini ada larangan berhubungan dengan masalah itu. Yang kelima, dibolehkan mendengarkan atau mendengar perkataan yang baik tanpa basa-basi. Ya, ini sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis itu ya. Maksudnya Nabi SAW menghibur si anak kecil tadi. Yang keenam, isyarat untuk berlemah lembut kepada anak kecil dan penjelasan akan keluhuran akhlak dan kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari hadis ini adalah perkataan pertama atau pelajaran pertama adalah berbaurnya Nabi SAW dengan para sahabat termasuk anak kecil. Ini pelajaran pertama dari hadis yang kita tambahkan tentunya. Diambil daripada statement Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW berbaur dengan kami. Bisa makna berbaur ini adalah berbaur dengan kami masyarakat biasa, atau maknanya berbaur dengan kami adalah berbaur dengan anak-anak kecil. Jadi Nabi SAW termasuk tipologi pemimpin yang sangat disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Sampai beliau SAW kalau pulang dari peperangan selalu dikerumuni oleh anak-anak kecil. Sampai ada yang melengket atau memegang
kaki Nabi dari depan, kaki Nabi kiri kanan, ada yang bergantung pada kedua tangan Nabi, bahkan ada yang naik sampai ke pundak Nabi. Jadi kalau Nabi SAW datang dalam peperangan dipenuhi oleh anak-anak. Saking sukanya mereka dengan Nabi alaihissalam. Dan kalau sudah tidak bisa lagi Nabi nampung, Nabi mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku untuk menggendong mereka. Maka para sahabat semuanya rame-rame menggendong para anak kecil. Dan ini harusnya difahami teman-teman sekalian. Bagi pengurus masjid, jangan mudah emosional dengan anak-anak yang bermain misalnya di masjid. Apalagi di umur-umurnya itu ya. Tentu bagi orang tua kita harapkan juga bisa pengertian. Mereka harus bisa menenangkan anaknya segala macam gitu kan. Tetapi alangkah baiknya, ini saran saya saja, kalau bisa di masjid itu memang karena ada orang tua juga tidak sering bawa anak, nggak mungkin kita larang. Mungkin mereka masih belum saatnya untuk sholat misalnya ya. Kalau saran saya sih memang di bawah 3 tahun jangan dibawa ke sholat biasanya. Karena kalau 3 tahun ke bawah ini biasanya memang masih sangat polos sekali ya. Masih belum bisa dikasih instruksi apa-apa gitu. Kalau 3 tahun ke atas mungkin. Saya pernah bawa anak saya masih 2 tahun lebih ke masjid. Istri saya bilang waktu itu. Beberapa tahun yang lalu waktu dia masih kecil anak ini. Saya bilang kenapa nggak dibawa coba ke masjid. Saya berpikir ya boleh juga sih saya bawa. Sementara sholat dia jalan di saf. Kacamata orang diambil ini segala macam. Naik di atas mimbar. Hampir jatuh. Kan itu. Tadinya mau dibiarkan di depan, tapi ternyata lagi sementara pas bangun dari sujud, berdiri dia jalan. Kita nggak mungkin kejar dia gitu kan. Jadi terjadi hal seperti itu. Tapi setelah 3 tahun ke atas mungkin masih sudah bisa kita bantu ya, bisa dinasihati. Itu pun kadang-kadang masih bercanda kalau ada teman-teman yang sebaya mengajak itu. Tapi jelas teman-teman sekalian di masjid itu kalau saran saya kalau ada sudut sendiri yang dikhususkan buat saf anak-anak di belakang. Tapi mungkin agak berbeda sedikit. Nuansanya sama nuansa orang dewasa. Mirip dengan tempat main sebenarnya. Tapi tempat sholat ya. Mungkin ada mukennah anak kecil. Ada sejadah anak kecil. Jadi mereka tuh kalau dibawa sama orang tua disuruh ke situ. Dan ada pengurus masjid yang menemani mereka. Sholat bersama mereka di situ. Itu mungkin jauh lebih menghidupkan suasana daripada dibiarkan sholat sebelah orang tuanya lalu nanti mengganggu saf. Kapan dia pergi bermain-main segala macam gitu kan. Atau mungkin dibiarkan dia di ruangan masjid seperti ini, tapi dia agak di luar, di bagian teras dibuatin seperti kotak sendiri. Mereka dikumpulkan dan sholat di situ. Dan yang menjaganya ikut sholat berjamaah, nggak ada masalah. Gitu kan. Ikut sama imam, mungkin ada mikrofon yang terdengar. Ini contoh saja. Sehingga masjid itu bukan menjadi tempat momok tanda kutip yang menakutkan bagi anak-anak. Ya, kita sayangkan gereja kadang-kadang bahkan diberikan permen-permen, bahkan diajak menyanyi-menyanyi gitu kan. Kalau di masjid malah dimarahin. Ya. Jadi kesannya kalau di masjid itu tempat yang tidak enak. Gitu. Padahal sebenarnya masjid itu tempat yang nyaman bagi mereka. Tinggal bagaimana kita mengemasnya saja supaya menjadi tempat yang baik buat anak-anak. Kemudian itu pelajaran yang pertama. Artinya Nabi SAW berbaur dengan anak-anak itu. Kemudian yang kedua, bercandanya Nabi SAW dengan anak-anak juga. Ya, jadi di sini bab senda gurau artinya bercanda Nabi SAW dengan anak kecil. Selain sahabat dewasa pun tadi, seperti sahabat dewasa tadi yang dikatakan saya akan pikul kamu di atas anak unta, gitu kan. Kalau bercandanya sama anak-anak ya seperti Nabi SAW menghibur adiknya Anas bin Malik ini yang kebetulan burung kecil yang dia suka bermain dengannya mati gitu. Hadis terakhir nomor 270, Imam Bukhari berkata Ibnu Sallam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Waqi' mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Abi Muzarrad ya. Dari ayahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan aw al-Husain radhiyallahu anhuma thumma wada'a qadamayhi ala qadamayhi thumma qala taraqqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW meraih tangan Al-Hasan atau Al-Husain radhiyallahu anhuma, kemudian meletakkan kedua kakinya di atas kedua telapak kaki beliau dan beliau bersabda, naiklah. Ya. Dan ini riwayat tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya bagaimana Nabi SAW bercanda dengan anak-anak itu. Ya, makin kita bisa berbaur dengan anak-anak di alam mereka, maka makin mudah kita untuk memberikan nasihat-nasihat. Saya subhanallah pernah melihat, ini pengalaman saya di rumah gitu.
Pada saat anak-anak saya lagi datang, anak-anak pada ngumpul. Saya coba ajak ngobrol segala macam itu. Jadi apa saja yang dia ngomong saya dengarin. Misalnya lagi kalau ngobrol 2-3 orang, saya bilang sebentar. Siapa yang duluan bicara? Yang paling tua dulu. Silakan bicara. Sambil saya bercanda sama mereka gitu. Nggak sengaja anak-anak ini waktu sudah hampir semua pernyataan mereka, apa yang mereka tanya saya jawabin segala macam. Terus mereka bilang, Abati baik ya. Gitu. Maksudnya saya sebagai ayahnya baik ya. Saya coba renungi kalimat itu. Kenapa mereka menilai baik? Ternyata hanya karena kita menjawab pernyataan dia. Kita seperti masuk ke alamnya. Berarti kan ada perasaan dia nyaman dengan orang tua. Dan ini sangat positif ya dalam pendidikan anak. Sehingga nanti kita kalau memberikan masukan, mereka terima itu. Dan ini dimulai dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Termasuk dalam masalah bercanda gitu. Jadi kadang-kadang sering mereka ajak main apapun. Mungkin bagi kita orang dewasa, untuk apa saya main mobil-mobilan gitu kan. Untuk apa saya duduk bermain apa, kadang-kadang kertas, ada tulisan apa. Kita mungkin berpikir untuk apa sebagai orang yang dewasa. Tapi ternyata itu justru membuat mereka merasa seperti kita berbaur di alamnya. Dan akhirnya kita bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Allahu alam. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat buat kita. Dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dari amal soleh diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, terutama yang hadir dalam majlis ini, yang mendengarkan dan mengulang-ulanginya, akan diganti oleh Allah SWT menjadi pahala dengan seizinnya. Dan semoga negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin Muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita berharap kepada Zat yang Maha Kaya Allah agar melunasi utang negara kita semudah-mudahnya. Dan juga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin, Allah kembalikan budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Kashmir, di China yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, yang kita yakin sedang melihat kita karena dia Maha melihat, mendengar kita karena dia Maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.